Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dery Sandika dari kelas 5B ingin mempresentasikan proposal penelitian tentang evaluasi efektivitas sistem transportasi publik dan manajemen lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kota Metro. Daftar isi di sini adalah latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Latar belakang di sini isinya pertumbuhan, pendudukan, dan aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan telah menciptakan tantangan signifikan dalam pengelolaan sistem transportasi. Peningkatan jumlah kendaraan pribadi, kemacetan lalu lintas, serta kebutuhan akan transportasi publik yang efisien menjadi isu krusial yang perlu ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Metro. Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi aktivitas sistem transportasi publik dan manajemen lalu lintas yang ada, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan dan perkembangan. Rumusan masalah di sini ada satu, bagaimana aktivitas sistem transportasi publik dalam melayani kebutuhan mobilitas masyarakat. Yang kedua, sejauh mana keberhasilan implementasi manajemen lalu lintas dalam mengurangi kemacetan. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem transportasi publik dan manajemen lalu lintas. Yang keempat, ada bagaimana tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi publik. Tujuan penelitian di sini ada mengevaluasi aktivitas sistem transportasi publik yang ada, menganalisis dampak implementasi manajemen lalu lintas, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem transportasi, mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan transportasi. Konsep evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan suatu program dengan kriteria tertentu. Wirawan menyatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengukur aktivitas program dan memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan. Yang B, sistem transportasi publik. Sistem transportasi publik adalah sarana angkutan untuk masyarakat yang dapat digunakan untuk persyaratan tertentu. Komponen utama meliputi sarana, prasarana, sistem operasional, dan sumber daya manusia. Manajemen lalu lintas. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, manajemen lalu lintas mencakup kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Tujuannya adalah mengoptimalkan dan dalam penggunaan prasarana, meningkatkan keamanan, dan memperlancar pergerakan lalu lintas. Strategi utama meliputi manajemen, kapasitas, prioritas, dan sistem informasi lalu lintas. D. Peran Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan bertugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang perhubungan, termasuk perumusan kebijakan teknis transportasi, penyelenggaraan pelayanan umum, pengaturan dan pengawasan operasional, serta pengembangan prasarana pendukung. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan metode kombinasi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Lokasi dan waktu. Lokasinya berada di wilayah Dinas Perhubungan Kota Metro. Waktunya 6 bulan dari 12 Februari sampai 10 Agustus 2025. Metode pengumpulan data, survei lapangan, kuesioner, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Teknis analisis data. Dalam penelitian evaluasi efektivitas sistem transportasi publik dan manajemen lalu lintas pada Dinas Perhubungan Kota Metro, analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Satu, analisis kuantitatif, yaitu statistik deskriptif.
Yang kedua ada analisis regresi. Yang ketiga ada pengukuran kinerja. Nah, yang analisis kualitatif. Jadi di sini adalah ada isinya analisis konten serta analisis tematik atau pengembangan tema. Yang C interpretasi hasil wawancara. 1. Pengolahan data, transkripsi hasil wawancara, pengelompokan informasi, validasi data. Yang kedua ada analisis, identifikasi tema utama, pengelompokan respon, sistematis dan informasi. Yang ketiga ada validasi hasil. Integrasi hasil analisis kuantitatif dan kualitatif akan diintegrasikan untuk 1. Mengukur tingkat aktivitas sistem secara komprehensif. Yang kedua ada mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang ketiga ada merumuskan rekomendasi perbaikan. Yang keempat ada menyusun strategi pengembangan sistem. Kesimpulan akan didasarkan pada kombinasi, yaitu hasil pengukuran kinerja kuantitatif, temuan analisis kualitatif, perbandingan dengan standar yang berlaku, masukan dari stakeholder terkait.